Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PA, melanjutkan kitab Matius. Haleluya, kita bersyukur atas kesempatan ini, dan kiranya kita tidak menjauhkan diri dari peribadatan seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya Dia sendiri yang membimbing kita hadir di sini, di rumah Bapak Ibu Saudari masing-masing, sehingga kita memahami bukan hanya di sini, tapi terutama di hati kita, dan kita diberikan kekuatan Roh Kudus untuk mempraktekannya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kami sudah memuji-muji memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mohon agar Engkau menyertai kami, mengurapi kami, membimbing kami. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, agar kami mengerti. Berfirmanlah Tuhan, agar kami beroleh hidup. Berfirmanlah Tuhan, agar banyak orang diberkati melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah minggu yang kelima dalam Injil Matius. Kita akan lanjutkan di Matius pasal yang kelima. Sekali lagi, Matius pasal yang kelima. Mohon maaf, background itu ada tiker. Ini kayak kantor saya di ruangan pojok ini, berisi buku dan lain sebagainya, tapi juga gudang. Saya tidur di sini juga biasanya, supaya sudah itu bisa tidur dengan leluasa, guling-guling ke sana kemari kayak bapaknya. Waktu kecil ya. Kita lihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima diberi judul oleh LAI ucapan bahagia atau Makarios ya, biasanya dalam bahasa Yunani. Pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Bapak Ibu Saudari, masih ingat minggu lalu Matius pasal 4, Yesus sudah mulai berjalan berkeliling ya, dari Galilea atau di seberangnya. Dia mengajar tentang kerajaan Allah ya, di pasal 4 ayat 23, dan dia terus ya mengikuti Dekapolis ya, setelah sebelumnya berada di daerah Zebulon dan Naftali ya. Jadi kan ia meninggalkan Nazaret waktu itu, ingat ya. Dan waktu itulah Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah ya, di pasal 4 ayat 23, 24, 25, dan menyembuhkan banyak orang. Dan orang-orang dari mana? Nggak cuma dari sekitar Galilea, tetapi dari Yerusalem di bawah itu naik semua ke utara, Bapak Ibu Saudara ya. Saking ini terkenalnya, mungkin lebih tepatnya karena begitu dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus waktu melayani, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, Yesus nggak cuma nyembuhin gitu, tapi yang utama memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan harusnya setelah dapat mujizat mereka percaya. Nah, makanya pasal 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Nah, murid-muridnya datang ya, bersama orang-orang banyak. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Kita nggak akan lihat semua, tapi kita lihat ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudari, kalau orang miskin di dunia itu posisinya tinggi nggak? Jelas tidak. Tapi Bapak Ibu Saudari, jangan lihat depannya, tapi lihat belakangnya. Empunya kerajaan surga, yang memiliki kerajaan surga, yang nanti ada di kerajaan surga. Lebih bahagia mana orang yang sudah dapat kepastian keselamatan di kerajaan surga, atau orang yang kaya saja di dunia ini tapi nggak punya hak untuk mewarisi kerajaan surga? Saya ulangi, lebih bahagia mana orang yang miskin ini ya di hadapan Allah, yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau miskin di hadapan Allah itu mereka, maksudnya apa ini Bapak Ibu Saudari? Kenapa? Apakah setiap orang miskin itu berarti yang memiliki kerajaan Allah? Enggak juga. Artinya bahwa Yesus memakai standar dunia itu, Yesus bolak-balik ya. Jadi standar dunia nggak dipakai. Yang dipakai adalah standar kerajaan surga. Sekali lagi, orang kaya berbahagia di dunia, tapi seandainya miskin sekalipun di hadapan Allah, nah kuncinya di hadapan Allah,
miskin di hadapan Allah. Dia adalah yang mempunyai kerajaan. Jadi di hadapan Allah kaya nggak masalah, miskin apalagi nggak masalah. Jadi nggak berpengaruh sama sekali tentang harta duniawi kita. Berbahagialah lah ini orang-orang yang punya kepastian keselamatan daripada ngomong sukeh-sukeh itu, tapi tidak tahu gimana setelah dia meninggal. Paham ya Bapak Saudara ya? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jelas ya, ibadah minggu lalu juga di surat 2 Korintus ya, pasal 1, pasal 2, pasal 5. Pertama pasal 1, oleh karena kami mendapat penderitaan Kristus yang melimpah-limpah, maka kami juga akan mendapat penghiburan yang melimpah-limpah. Cuman orang yang sedih aja yang perlu dihibur. Orang senang ngapain dihibur? Kurang gawean. Nah, ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudari, siapa yang memiliki bumi sekarang? Yang lemah lembut? Enggak. Yang jahat, yang bertumpahkan darah, menumpahkan darah orang lain, yang memiliki agresi militer, yang memiliki politik jahat. Tapi Tuhan berkata di hadapan Allah, di dalam standar kerajaan Allah, orang-orang yang lemah lembut, yang memiliki bumi. Ya, kita akan lihat ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, di saat-saat pandemik seperti ini, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara di rumah, gampang atau susah bermurah hati? Kita aja mepet, gimana mau mengasihi orang lain ya. Tapi kalau kita bermurah hati di hadapan Allah, kita akan juga diberi kemurahan. Itu iman. Saat kita kepepet masih bisa bermurah hati, itu iman. Haleluya. Ayat 8 ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudari, siapa yang melihat Allah? Orang yang rajin ke gereja, orang yang gelar teologinya sampai S3, orang yang memiliki organisasi gereja di mana-mana. Bukan, Bapak Ibu Saudari. Saya nggak bilang itu semua tadi jelek. Tetapi kalau itu semua tapi tidak memiliki kesucian hati oleh karya Roh Kudus, ya nggak bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah adalah orang suci hatinya. Bisakah orang suci? Nggak bisa. Hanya dia yang datang kepada Kristus, mengaku dosa dan diselamatkan dari materai Roh Kudus, disucikan, bisa melihat Allah. Ora kanggo itu semua atribut-atribut duniawi itu melihat Allah. Ya, ayat 9 ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini agak spesial, ini bukan agak spesial, sangat istimewa lebih tepatnya, mohon maaf. Bapak Ibu Saudari, perhatikan baik-baik katanya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Itu tadi kan ayat 8. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Melihat Allah dan disebut anak-anak. Ibu Saudari, kalau kita lihat dari ayat 1-3, berbahagialah orang yang miskin hadapan Allah karena mereka yang memiliki kan, gitu. Kata kerja ya, untuk mendapat kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang bersuka cita, mereka akan mendapat penghiburannya, dapat surga, dapat penghiburan. Orang yang lemah lembut, mereka akan dapat bumi ya, menguasai bumi di hadapan Allah. Bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan ya. Tadi nggak baca itu. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh. Ya. Ayat 8, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat. Coba lihat ayat dari ayat 3. Empunya memiliki, ayat 4 akan dihibur, ayat 5 akan memiliki, memperoleh, ayat 6 akan dipuaskan ya. Ini sebetulnya penting ya. Bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Jadi orang-orang jatuh pasti dihukum, dan orang-orang yang haus akan kebenaran, bukan yang menang wae kalau melihat kejahatan atau malah bersuka cita melihat kejahatan.
itu akan dipuaskan. Orang jahat pasti dihukum dan orang benar akan dimenangkan. Amin, amin. Nah, 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Coba lihat di sini. Memiliki, dihibur, memiliki, dipuaskan, beroleh kemurahan, akan melihat, kata kerja semua. Tapi yang 9, mereka akan disebut. Ini bukan kata kerja, ini adalah identitas, KTP-nya. KTP-nya orang percaya. Kalau kita membawa damai, kita akan disebut anak Allah. Bukan dapat ini, memperoleh ini, melihat ini, bukan. Tapi disebut oleh siapa? Ya Allah, anak Allah, anakku ini. Oh haleluya. Pencipta langit dan bumi yang kekal selama-lamanya itu mengangkat kita menjadi anak. Wow, kehormatan luar biasa. Apa artinya pembawa damai? Ya Bapak Saudari, sederhana saja, dan sering saya kasih contoh ya. Di kehidupan sehari-hari, di keluarga, di gereja, dimanapun. Kalau ada orang, atau misalnya kita punya anak gitu ya, atau punya saudara, atau punya teman, anak kita datang mungkin kecewa gitu, kamu kenapa? Oh tadi pulpen saya dirampas di sekolah. Wah, kamu harusnya hajar balik. Besok tak datangin kita bareng, minta ganti rugi. Kalau aku jadi kamu, sikat dulu sebelum ambil pulpennya. Orang tua macam apa ini? Kita teman macam apa yang nggak harusnya membawa damai? Kalau membawa damai ya, oh ya sudah. Kita masih mungkin dia nggak punya pulpen, nanti kita beli lagi. Tuhan berkati kita kok. Ya anak Allah itu kelihatan perilakunya. Pas ngamuk piye. Anak Allah kelihatan perilakunya pada waktu ada tantangan, malah nyiram bensin ke api, atau malah menenangkan, meniup api yang sebelum membakar. Itu anak Allah. Sayangnya banyak juga orang Kristen yang bukan ngakunya anak Allah tapi suka bakar-bakar. Nggak bawa damai, Bapak Saudara. Kalau nggak bawa damai ya bukan anak Allah. Sedih tuh. Ya, mari kita lihat ayat berikutnya. Kita lihat ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi yang sebelum kamu. Upahmu besar di mana? Di surga. Otomatis dari surga terus dapat upah lagi. Kalau kita berbahagia jika dicela dan dianiaya, ya emang itu ikut Yesus. Oleh karena namaku, ya. Oleh karena aku kamu dicela, ya ikut Yesus. Biasanya ada konsekuensi seperti itu, nggak bisa dihindari. Semua kita pasti ngalamin. Bedanya adalah apakah kita berbahagia? Ya bukan berarti nggak gampang, nggak susah ya. Tapi apakah kita menyesali terus meninggalkan Tuhan, terus kepahitan, ya? Atau malah kita mempercayakan itu semua kepada Tuhan? Karena dari dulu kayak gitu. Kenapa sekarang berubah? Nabi-nabi aja digituin. Kok ya kita enggak? Seperti itu ya. Gitu kira-kira. Jadi jangan heran kalau Anda taat pada Yesus terus dibenci. Itu seperti udah jalurnya gitu. Udah emang kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Saudari, kita lihat Yesus kemudian ngomong tentang garam dan terang dunia. Oke? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau nggak asin ya nggak berguna kan garam itu, Bapak Saudari. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas sakidian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau terang itu ya berfungsi luar biasa di gelap. Masih ingat Yesus berjalan di kegelapan di tanah Sibulan dan Naftali di Matius pasal 4 ayat 15. Jadi terang bener kenapa di tengah kegelapan? Terang dengan terang ya kurang berdampak ya seperti itu. Yesus memakai perumpamaan seperti ini. Kenapa? Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu di surga. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudari. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, memuliakan Bapa di surga. Bukan supaya dapat pahala, bukan supaya masuk surga, enggak. Semua itu sudah dalam kayu salib, pasti kepastian keselamatan. Tapi kita memuliakan Bapa, dan orang-orang itu yang memuliakan Bapa. Jadi kita melakukan, kemuliaan hanya bagi Bapa. Haleluya, gitu kan kita biasanya orang Kristen ya. Arahnya selalu ke Bapa, bukan kita ya. Berikutnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ibu Saudari, kata menggenapinya ini bermacam-macam. Tapi Yesus itu menggenapi semua hukum Taurat. Kenapa Israel itu gagal? Ya karena nggak bisa. Apakah kita manusia bisa melakukan hukum Taurat? Nggak bisa. Satu aja gagal, katakan Yakobus, yang lain ya gagal. Contoh sederhananya gini Bapak Ibu Saudari. Maksudnya gini, kalau Anda nerobos lampu merah, Anda dapat denda misalnya 500.000 misalnya ya. Apakah Anda juga berarti dihukum karena memiliki narkoba, karena membunuh? Enggak kan? Tapi hukum Taurat, Yakobus berkata, satu aja salah, kamu juga yang lain salah. Menunjukkan ketidakmampuan kita di hadapan hukum Taurat yang suci. Begitu ya. Seperti itu kira-kira sudut pandang biblikalnya, sudut pandang Alkitabnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan ini juga bicara tentang penggenapan. Dan bagaimana anak domba Allah itu yang Yesus Kristus yang menggenapi semua hukum Taurat. Yesus berkata ya, iota dalam bahasa Yunani, dalam aksara Yunani, dan juga titik iot itu kan yang ada di bawah huruf bet itu. Nah titik kecil kan itu pun nggak bakal hilang, dipertahankan oleh Yesus, dipertahankan oleh Tuhan, nggak bakal berubah. Tapi dia menggenapi. Di dalam Yesus kita beroleh pengampunan, digenapi semua, dilakukan semua oleh Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak di luar Yesus ya kita dituntut semua oleh hukum-hukum itulah. Tiap hari kita melanggar 10 perintah Allah kok. Pasti. Salah satunya pasti kita hukum. Salah satunya pasti kita langgar. Amin. Kalau nggak ngaku berarti Anda tidak percaya kebenaran. Ini kita pasti melanggar tiap hari. Pikiran aja ngelanggar, ya kan? Seperti itu. Nah, kita akan lihat ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini apa maksud Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Kalau membunuh jelas. Kalau dalam pikiran aja kita juga dihukum. Ya. Kafir dihadapin ke mahkamah agama. Jahil ya kayak sumpah ya, kutuk gitu ya. Kita diapakan? Masukin neraka yang menyala-nyala. Tuhan itu mau menunjukkan setelah dia bicara tentang berbahagia tadi di pasal 5 tentang Makarios tadi, setelah bicara tentang garam dan terang, dia bicara tentang hukum Taurat dan Yesus ya. Yesus yang menggenapi. Nah di sini setelahnya Yesus itu menunjukkan bahwa manusia nggak bisa melakukan hukum Taurat. Dalam pikiran aja kita nggak bisa kendalikan pikiran kita. Amarah, dengki, hawa nafsu, kepahitan, keserakahan. Yesus mau berkata, kowe kira iso marah aja dihukum. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus yang mampu menggenapinya tadi dari konteks pertama tadi ya. Nah, terus kita lanjut saja dengan prinsip yang sama. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah ayat 27.
Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi zina nggak cuma tangan, tapi di mata dan di hati kita udah berzinah. Mana bisa kita semua memiliki hati yang jahat dan masih punya kedagingan. Ya memang kita bisa menguasai dalam kuasa Roh Kudus, tapi di luar Yesus nggak bisa kita melawan hawa nafsu termasuk berzina. Dan tadi juga amarah, nggak bisa. Yesus menunjukin itu. Mikir aja udah berzinah dalam hati, sudah berzinah loh. Ya hukumannya sama dengan berzinah fisik. Maksudnya di hadapan Tuhan sama serius. Nggak ada harapan toh. Siapa yang bisa masuk surga kalau hukumnya seperti ini? Kenapa Tuhan kayak waktu dulu saya baca ini, berzinah iya, membunuh iya, tapi kalau di sini marah, gitu. Kemudian apa? Kemudian melihat dengan nafsu, menginginkannya, kita juga dianggap berzina. Kita berpikir, wah ini gimana? Susah dong. Ya karena susah itulah, dan nggak cuma susah, impossible, tidak mungkin bisa. Karena itulah kita butuh juru selamat. Sudah menggenapi semua firman Tuhan hukum Taurat itu. Yang datang jadi manusia, disalib tapi dia tidak berdosa sama sekali. Haleluya, kita punya juru selamat seperti itu. Nah, kita akan lihat ini yang terkenal ya. 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan satu mil adalah bersama dia 2 mil. Dan kepadamu orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wah, ini super susah loh. Jadi, kasih aja sekalian gitu. Dan jangan membalas. Yesus mengutip dari hukum Taurat kan, janganlah gigi banti gigi ya. Keluaran di imamat diulangan juga. Yesus sekali lagi dengan prinsip yang sama, Yesus mengatakan kamu nggak mungkin bisa melakukan ini. Mana bisa kita kasih pipi kanan? Dia memakai hiperbola atau suatu ekspresi kalimat yang ekstrim untuk menunjukkan bahwa ya memang kita seharusnya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertama, kenapa? Sekali lagi karena kita nggak mungkin bisa gitu. Hati kita panas, malah ingin bertengkar, ingin membalas dendam, ya itu kita. Ya, dan yang kedua, memang hanya dengan kebaikan semua pertengkaran, kejahatan itu semua bisa berhenti. Kalau kejahatan itu turun-turunan ya nggak berhenti, hanya lingkaran. Tapi dengan kebaikan berhenti. Saya dapat pengalaman dibenci beberapa orang, cukup banyak. Saya kadang berpikir apa ya, tapi saya tahu, dan karena saya tahu itu kebenaran, maka saya tidak menyesal. Tapi nggak enak rasanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan katakan, ya ingatkan dalam kuasa Roh Kudus ya, jangan membalas. Yang terjadi adalah ada perdamaian kembali saya dengan orang ini. Atau orang yang itu, atau kita nggak membalas, malah dipermalukan Tuhan. Saya sudah mengalami itu berkali-kali. Daging ini pengen membalas ya, ingin menjatuhkan orang itu kembali. Ya biar kapok lah. Tapi firman Tuhan itu luar biasa. Jadi satu, untuk menunjukkan bahwa kita nggak mampu. Dua, menunjukkan bahwa kebaikanlah yang bisa memutus siklus kejahatan dengan kejahatan dosa. Seperti itu. Bukan kebaikan supaya menjilat ya, bukan. Tapi kita karena kasih Kristus, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita lakukan firman-Nya. Lalu Bapak Ibu Saudari, ayat 44 sama ya. Tetapi ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudari, saya dapat kesaksian dari seorang teman yang dibenci ya, dia bekerja dibenci sama manajernya, benci habis-habisan.
Dia juga benci mereka. Soalnya dia nggak salah, tapi dibenci dan mau dipecat. Tapi yang terjadi Roh Kudus ngomong sama dia, persis ayat ini. Kasihlah, berdoalah, dan bahkan mengampuni dan memberkati mereka. Dia menangis, bilang, Tuhan, nggak bisa. Tapi tolong aku mau mengampuni dan memberkati mereka. Dan dia merdeka, Wahai Ibu Saudari. Merdeka. Haleluya. Merdeka dari jerat balas dendam, jerat kebencian, amarah. Dan dalam Roh Kudus bisa memberkati kamu. Walaupun sakit aku memaafkan, aku memberkati. Ibu Saudari, kapan Anda memberkati orang yang membuat Anda jengkel? Mendoakan mereka dengan tulus loh ya, nggak cuman ben ketok wangun, tapi dari hati Anda. Kalau nggak pernah, bagus. Kabar baiknya adalah Anda tahu berarti Anda raiso. Anda dan saya juga raiso. Ibu Saudari, di mana-mana itu, kalau seseorang sakit mau sembuh, dia harus ngapain? Ngomong sama dokter, ngaku loroku apa, sakitnya apa. Jadi dokter bisa mendiagnosa. Jadi selain dokter mendiagnosa dengan stetoskop, ya namanya stetoskop ya, dan juga dengan simptom-simptom lainnya, tapi juga keterangan dari pasien itu juga menentukan, sakit ini sakit, ini sakit. Atau kita bilang ini sakit, enggak, ini sakit, iya. Padahal sakitnya yang tadi. Ayo obatnya loh, beda, salah. Pengakuan Tuhan. Tuhan tuh mau hati yang lembut, rendah hati. Aku raiso Tuhan, aku sakit, aku marah, tapi aku rindu Engkau jamah. Bapak Ibu Saudari, kapan Anda terakhir kali mengampuni, memberkati, bukan orang yang buat Anda jengkel? Mau tahu apa yang harus Anda lakukan? Rendahkan hati, perlu menangis kalau perlu. Tapi bukan menangis supaya kita menginginkan yang jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Tapi kerinduan hati untuk, Yesus, mengampuni, aku ingin memberkati orang yang kubenci itu. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang mampu kan. Kita raiso. Ya. Ayat 45. Karena dengan demikian apa? Kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Karena ayat 647 ya, saya singkat aja. Kalau kamu cuma nolong orang yang baik sama kamu, apa bedanya kamu sama wong dunyo? Tapi kalau kamu melakukan memberkati orang yang jahat sama kamu anak Bapa di surga. Kita masih ingat 5 ayat 9 yang membawa damai. Membawa damai termasuk ngene iki wae Ibu Saudari. Membawa damai. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tutup dengan ayat 48. Karena haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan hanya lewat Yesus Kristus. Dia mengatakan tadi untuk mengatakan gak bisa manusia itu. Dan juga mengatakan bahwa hanya dialah yang menggenapinya. Dan oleh karena kita percaya pada Yesus dan hidup Yesus Roh Kudus itu ada dalam diri kita, makanya dia yang sudah menggenapi hukum Taurat itu dalam kita, dalam Roh Kudus, memampukan kita untuk juga dikuduskan dan melakukan firman Tuhan. Dan berbahagia tadi itu apa, ingat? Standar-standar dunia itu diginiin sama Tuhan. Tapi kerajaan surga itu berbanding terbalik dengan kerajaan dunia. Bapak Ibu Saudari, mari, kalau Anda rindu untuk menyenangkan Tuhan, datanglah berlutut. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Anda rindu untuk mengampuni orang, Anda sudah bertahun-tahun sakit hati. Mungkin Anda tidak sadar bahwa mungkin Anda melihat kekerasan di dalam keluarga, atau Anda disakiti waktu kecil, atau Anda melihat orang dianiaya waktu kecil, dan Anda trauma seperti ini. Adalah baik untuk minta tolong kepada orang ya. Masih ingat, sharing itu boleh orang yang percaya. Tapi yang terutama juga harus dari diri Anda sendiri. Kalau ingin sembuh enggak? Kalau enggak ya hancur, tetap hancur. Ada ego-ego atau bagaimana, akulah di hadapan Tuhan Yesus. Dia akan menyembuhkan Anda. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.